bagaimana kabarmu? Baik, ya. Semuanya keadaan baik-baik saja. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Oh ya, masuk semua. Terima kasih. Anak-anak sudah belajar di pagi hari ini. Kita hadir semua. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik anak-anak. Di hari yang cerah ini, mari kita mulai pembelajaran kita. Kali ini dengan tema sehat itu penting. Dengan subtema pembelajaran kita hari ini dengan tema sehat itu penting. Subtema peredaran darahku sehat. Itu adalah tema kita pada hari ini. Subtemanya. Sedangkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, anak-anak nanti yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan makna tanggung jawab. Kemudian dapat mempraktekkan hasil keputusan berkaitan dengan tanggung jawab itu. Kemudian yang ketiga, anak-anak nanti bisa menjelaskan interaksi sosial yang ada di masyarakat. Kemudian juga dapat menceritakan interaksi sosial yang pernah dialami di masyarakat. Kemudian yang kelima, anak-anak nanti dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun. Setelah itu anak-anak juga dapat membuat pantun dengan hasil karya sendiri. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang nanti anak-anak harus capai hari ini. Kemudian langkah-langkah kegiatan, nanti anak-anak bisa mengamati, bisa menanya, bisa mengeksplorasi, kemudian mengomunikasikan dan juga menyimpulkan. Itu tahapan kegiatan yang akan kita lalui. Oke, anak-anak, apakah kamu pernah kerja kelompok? Coba angkat tangan. Ya, bagus. Kerja kelompok. Apa saja yang kamu lakukan? Ya? Oh, diskusi kelompok. Ada lagi? Piket kelas. Ya, bagus. Itu di sekolah. Kalau di rumah, kerja bersama-sama apa coba? Oh, mungkin membersihkan rumah. Kalau di lingkungan masyarakat, siapa tahu? Oh ya, kerja bakti, membersihkan selokan. Mungkin apa lagi? Ya, dengan kelompok bersama banyak orang. Oh, mungkin ada membantu yang kena bencana alam bisa. Itu adalah bekerja sama. Oke. Anak-anak sekarang buka halaman 15. Buku halaman 15. Oke, sudah? 15. Hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Oke? Baca dulu dengan teliti. Oke, sudah. Coba siapa yang tahu hak itu apa? Masih ingat? Hak, ada yang tahu? Ya, bagus.
hak, sesuatu yang kita dapatkan. Kemudian siapa tahu kewajiban? Ada yang tahu? Ya, bagus. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian kalau tanggung jawab, ada yang tahu? Tanggung jawab? Ya, tanggung jawab itu berarti kita menanggung sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Itu adalah tanggung jawab. Oke, sekarang anak-anak ke kelompok. Ibu akan bagikan lembar kerja. Oke, baik. Silakan anak-anak kerjakan itu di kelompok. Ingat, kalau tugas di kelompok itu kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Tadi tanggung jawab itu apa? Oke, waktunya selesai. Nah, silakan tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya. Kelompok 1, silakan. Ya, bagus. Kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusinya. Bagaimana teman yang lain? Sudah bagus kelompok 1? Oke, sudah bagus. Sekarang kelompok 2. Silakan. Ya, bagus. Kelompok 2 juga sudah bagus hasilnya. Kelompok 3. Silakan. Oke. Bagus. Sudah. Kerja kelompok dengan baik. Tentang hak, kewajiban. Berkaitan dengan hak. Tadi kelompok 1 bagaimana tadi? Ya, hak di masyarakat itu apa kira-kira? Kelompok 1 tadi apa? Ya, bagus. Hak mendapatkan pekerjaan. Tadi kelompok 3 tadi apa coba? Ya, hidup layak, hidup yang sejahtera, bagus. Nah, itu adalah berkaitan dengan kehidupan di masyarakat. Kelompok 2 tadi apa coba? Kewajiban. Ya, bagus. Mematuhi aturan yang ada di masyarakat. Ada lagi? Bagus. Itu adalah kewajiban kita. Dalam tanggung jawab, berkaitan tanggung jawab di masyarakat. Ya, bagus. Kalau berkaitan dengan tanggung jawab berarti apa yang sudah dilakukan kewajiban itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kesadaran yang baik yang kita lakukan atau kewajiban yang harus kita lakukan itu adalah tanggung jawab. Nah, oke, dari semuanya tadi sudah melakukan diskusi dengan baik tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nana, coba sekarang perhatikan di buku halaman 15 tadi. Ibu ini juga ada gambar tentang ada anak bermain bersama teman-teman, ada tarik tambang, ada yang sedang gotong royong. Nah, ini adalah contoh berinteraksi dengan orang lain. Coba anak-anak ada yang tahu interaksi itu apa? Interaksi itu apa? Interaksi itu ya hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Jadi berkomunikasi dengan orang lain, ada yang secara individu, ada yang kelompok,
udah banyak orang juga bisa. Itu adalah interaksi. Berkaitan dengan tanggung jawab tadi juga. Kalau kamu punya hak menikmati indahnya bunga, menikmati indahnya bunga yang hidup, bunga yang dalam pot, bagaimana caranya? Kewajiban kita apa? Jadi kalau haknya kita bisa menikmati keindahannya, sedangkan kewajibannya merawatnya dengan baik, itu ada tanggung jawab kita. Dan dengan interaksi dengan warga masyarakat, kita melakukan tanggung jawab kita berinteraksi dengan masyarakat. Itu ada contohnya tadi, gotong royong. Kita berinteraksi dengan orang banyak, melakukan kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan desa. Itu adalah termasuk juga contoh interaksi. Oke. Sekarang anak-anak sudah mengamati gambar tadi. Kalau yang berkaitan dengan interaksi individu tadi apa ya? Tadi ada individu itu sendiri, ada berkomunikasi tapi dengan cara sendiri. Mungkin kamu sedang sakit, bisa berkomunikasi dengan perawat sendiri pribadi. Kalau dengan kelompok mungkin ya di sekolah ini bisa diskusi kelompok antar teman. Kalau di masyarakat bisa kerja bakti dengan orang banyak. Itu adalah interaksi di masyarakat. Anak-anak berkaitan dengan interaksi tadi, anak melihat contoh pantun. Ada contoh pantun di situ di halaman 17. Dibuka halaman 17. Coba kamu baca. Ya, bagus. Ada pantun anak-anak. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang, bisa main bersama teman. Itu adalah contoh pantun anak-anak. Sebelumnya anak-anak, siapa yang tahu? Sudah baca satu pantun tadi, ciri-cirinya bagaimana coba? Ciri-ciri pantun itu apa? Coba kita amati. Hari Minggu pergi berenang, ada di taman. Hatiku ini sungguh senang, bisa main bersama teman. Ini contoh pantun anak-anak. Sedangkan kalau kita melihat ciri-ciri pantun, yang sebenarnya pantun itu ada. Yang pertama cirinya bagaimana? Biasanya terdiri dari berapa itu? Ya, bagus. 4 baris. Ada sajaknya apa coba? Kalau kita lihat di situ sajaknya tadi A, tapi ada juga yang bersajak A, B, A, B. Nah, itu cirinya. Banyak yang bersajak A, B, A, B. Kemudian ada lagi, ada sampiran dan isi. Ya, bagus. Di situ ada sampiran dan isi. Coba sampiran itu baris keberapa? Siapa tahu? Ya, bagus. Baris 1 dan 2 itu adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan 4 apa? Ya, isi. Itu ada ciri-ciri pantun. Kemudian berdasarkan jenisnya, kalau di situ berdasarkan usia. Jenis pantun ada yang berdasarkan isi, ada yang berdasarkan usia. Kalau yang kita pelajari ada berdasarkan usia, ada pantun anak-anak, pantun orang muda, pantun orang dewasa. Selain kita bisa baca, kita bisa juga dengan kita coba bisa nyanyikan, kita menyanyi dengan pantun ini. Tidak hanya kita baca tapi kita nyanyikan. Coba mulai. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang, bisa main bersama teman. Coba kita ulangi lagi. Mulai.
pantun muda. Kita nyanyikan ya. Bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita, agar dapat membangun bangsa. Itu adalah contoh pantun orang muda. Nah, ada lagi pantun orang tua. Itu di situ ada contohnya. Nah, kalau pantun anak-anak biasanya berisi tentang kegiatan anak-anak, ada bermain di masa anak-anak. Nah, kemudian kalau pantun orang muda biasanya berkaitan dengan kehidupan masa muda. Mungkin juga ada masa bercinta di situ. Nah, kemudian kalau pantun orang tua biasanya berisi nasihat kepada anaknya. Itu adalah berkaitan dengan jenis pantun, terutama berdasarkan usia. Oke, sekarang anak-anak kembali ke tempat duduk. Buat satu pantun, yaitu pantun anak-anak. Tadi sudah tahu cirinya, ada berapa baris? 4. Bersajak AB. Kemudian lagi ada sampiran dan isi. Kemudian bisa juga terdiri dari tiap baris itu 8 sampai 12 suku kata. Jadi itu ciri-cirinya. Jadi sekarang buat oke, aku beri waktu 10 menit. Ya. Buat yang baik, ikut petunjuk ciri-ciri pantun tadi. Ya. Jadi oke, waktunya selesai. Mari masing-masing anak presentasikan ke depan hasil karyamu tadi. Boro maju. Silakan baca hasil pantunnya. Oke, bagus. Boro sudah bisa membuat pantun. Sekarang Empresia, silakan maju. Oke, bagus. Nah, anak-anak sudah bisa membuat pantun anak-anak karena berkaitan dengan kehidupan kamu sehari-hari, masa bermain di lingkungan sekolah, di rumah. Nah, kita udah buat. Nah, setelah kita belajar hak, kewajiban, tanggung jawab, dan juga interaksi sosial, apakah anak-anak ada yang belum jelas? Oke, baik. Siapa yang tanya? Tanggung jawab, ya. Siapa yang tahu tanggung jawab itu apa? Tanya. Oke, bagus. Tanggung jawab itu kesadaran melakukan sesuatu yang baik atau kewajiban yang harus kita lakukan. Itu ada tanggung jawab. Bisa ditulis sebagai rangkumannya. Tadi tanggung jawab itu apa tuh, tulis. Kemudian contoh-contoh interaksi sosial tadi apa di lingkungan masyarakat? Ya, ada gotong royong, lagi kerja bakti, apalagi interaksi sosial. Mungkin ada pertandingan bola kaki antar kampung, itu juga interaksi sosial di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian tadi ciri-ciri pantun tadi apa? Siapa tahu masih ingat? 1, ya, bagus. Terdiri dari 4 baris. Lagi, yang kedua apa? Ya, sajaknya ABAB. Kalau pantun lama itu sajaknya ABAB. Tapi sekarang ada yang AA juga ada, mungkin AABB juga bisa. Nah, yang penting kita dengar saja itu indah untuk kita dengar. Kemudian ada lagi ciri yang ketiga apa? Ya, ada sampiran dan isi. Baris ke-1, 2 sampiran, sedangkan baris ke-3, 4 adalah isi. Ditambah lagi 3
Tiap bar itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu adalah ciri-cirinya. Catat ya di buku catatan. Oke, sekarang saatnya kerja soal. Yang pertama, apa yang dimaksud tanggung jawab? Kedua, tuliskan 2 contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, tulislah 3 ciri pantun. Kerjakan dengan baik. Tadi sudah jelas semua, sekarang kerjakan dengan baik. Oke, waktunya selesai. Mari dikumpulkan. Ya, baik, dari soal yang sudah kalian kerjakan, ada jawaban yang masih kurang pas di ciri-ciri pantun tadi. Ada anak-anak yang masih belum pas. Coba ingat lagi ciri-ciri pantun apa tadi? Ada yang buatnya lebih dari 4 baris. Kita buat 4, tapi dia buatnya 5. Sesuai dengan ciri tadi adalah 4 baris. Ada yang sajaknya masih belum pas. Tidak AABB atau ABAB atau mungkin A B BA mungkin, jadi supaya bisa variasi sajaknya, tapi untuk sajaknya masih belum pas. Jadi kita baca rasanya belum indah, masih Ibu temukan seperti itu. Jadi lain kali belajar lagi supaya bisa membuat pantun. Selain pantun anak-anak juga bisa buat pantun yang lain, bisa pantun orang muda, pantun orang tua. Jadi begitu. Jadi untuk yang kerja hari ini hampir di ciri-ciri pantun yang belum jelas. Jadi lain kali belajar yang itu lebih. Oke, tapi rata-rata sudah baik untuk mengerjakan hari ini. Anak-anak mungkin ada yang mau berkomentar tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Baik. Ya, apa teman tadi bilang kita nyanyi yang banyak, Bu, nyanyi pantunnya, karena mungkin tadi belum pas. Oke, kita akhiri pembelajaran ini. Sebelumnya kita menyanyi dulu, menyanyi tentang pantun tadi. Pantun anak 1, pantun orang muda 1, pantun dewasa 1. Oke ya, siap? 1, 2, 3. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang bisa main bersama teman. Sekarang pantun orang muda. Bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Dan pantun orang tua. Burung beo, burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua agar jadi anak berbakti. Oke. Nah, terima kasih sudah melakukan pembelajaran hari ini. Oke, mari kita tutup
Doa mulai. Selesai. Selamat siang anak-anak.